Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kita semua sehat-sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita kembali. Walaupun masih sistem online, tapi kakak berharap kita semua tetap semangat ya untuk ikut sekolah minggu dan mendengarkan cerita. Nah, sebelum mendengarkan cerita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan cerita. Kita mau bernyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tentang kebaikan Tuhan, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin kami, Tuhan yang boleh jaga kami, Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama buka Alkitabnya. Adik-adik yang sudah bisa membaca, ikut kakak membaca bersamanya ya. Buat yang belum bisa baca, adik-adik mendengarkan dengan baik. Firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, sekarang adik-adik lihat dan simak cerita berikut ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun. Dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sudah lihat video barusan kan? Iya, video barusan menceritakan tentang peristiwa air bah. Nuh dan keluarganya baru saja melewati suatu peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa air bah. Segala makhluk di bumi, kecuali keluarga Nuh dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera, telah musnah. Bumi yang semulanya itu dipenuhi orang-orang yang berdosa telah musnah. Namun, di balik kemarahan Tuhan ada pengampunan, sebab Tuhan tidak hanya bermaksud untuk menghukum bumi, tetapi juga mau memperbaharuinya. Nuh, keluarganya,
dan segala binatang yang ada di dalam bahtera terpilih untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, di cerita hari ini, Allah membuat perjanjian setelah peristiwa air bah. Perjanjian tersebut tidak hanya untuk suatu kelompok tertentu saja, tetapi perjanjian ini untuk seluruh ciptaan, untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Allah membuat perjanjian itu dengan sebuah tanda. Tanda perjanjian itu adalah busur yang ditaruh Allah di langit, atau yang kita kenal dengan pelangi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Jadi adik-adik, pelangi adalah jaminan atau janji kasih setia Allah kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Bagi Allah, pelangi itu menjadi sebuah tanda untuk mengingatkannya agar tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sedangkan bagi manusia, pelangi adalah tanda untuk mengingatkan kita pada kesetiaan Allah yang tidak lagi akan memusnahkan dunia dengan air bah. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dan mau melakukan tentang meresponi janji Allah dengan cara dua hal. Apa aja dua hal tersebut? Yang pertama, memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan sesama. Jadi adik-adik, hari ini yang pertama kita mau belajar meresponi janji Tuhan dengan cara memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang pertama dengan orang tua. Kita mau mempunyai hubungan yang baik dengan cara mendengarkan apa yang orang tua katakan kepada kita, membantu orang tua kita, menyenangkan hati orang tua. Lalu kepada adik, kakak, atau abang kita mau belajar mempunyai hubungan yang baik kepada saudara-saudara kita dengan cara kita saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau ada mainan, kita bermain bersama. Jangan karena mainan tersebut kita jadi berantem. Lalu dengan teman-teman kita juga mau punya hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Kita mau belajar bersama dengan mereka, bermain bersama dengan mereka. Jadi jangan sampai kita musuhan sama teman-teman kita, atau kita maunya cuman main sama yang ini, sama yang itu, tapi kita harus bermain dengan siapa saja. Kita mau berteman dengan siapa saja. Lalu dengan tetangga-tetangga kita atau yang lainnya, kita mau belajar mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang kedua, kita mau meresponi janji Allah dengan cara menjaga dan memelihara bumi. Gimana ya caranya? Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, seperti kalau kita habis makan atau kita habis jajan, kita buang sampah di tempatnya. Lalu yang kedua, kita sama-sama bisa belajar untuk menanam pohon di rumah kita masing-masing atau di sekolah. Lalu kita juga bisa membantu mama atau papa kalau habis makan, kita simpan piring kita masing-masing di dapur. Jangan selesai makan ditinggalin gitu aja. Lalu bisa juga kita membantu
mama papa kita untuk membersihkan rumah bersama-sama, membersihkan rumah, membersihkan halaman. Lalu kalau kita bangun tidur, kita juga bisa merapikan tempat tidur kita. Jadi walaupun kita masih kecil, walaupun adik-adik masih kecil, masih banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menjaga dan memelihara bumi. Nah adik-adik, sekian cerita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita meresponi janji Tuhan dengan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang kedua, kita mau meresponi janji Tuhan dengan menjaga dan memelihara bumi. Nah, kalau adik-adik merasa susah, adik-adik belajar dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau kepada kita. Jadi, sebelum kita tutup di dalam doa, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Untuk adik-adik yang belum tahu, belajar lagunya sama-sama ya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
sudah selesai, yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus kiranya boleh menolong kami agar kami boleh belajar melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan yang boleh menolong kami, Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan ketika kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hai adik-adik, sudah selesai mendengarkan cerita kan? Nah, setelah itu kakak punya aktivitas buat adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama membuat sebuah pelangi. Kakak sudah kirim contoh gambarnya ke grup orang tua kelas RUT. Adik-adik boleh minta mama atau papa untuk di print ya. Kalau sudah di print, adik-adik warnai dan buat seperti ini. Pasti bisa dong. Nah, setelah adik-adik buat seperti ini, jangan lupa buat juga talinya. Biar pelanginya nanti bisa digantung di pintu kamar, di tembok, atau dimanapun yang adik-adik suka. Nah, kalau sudah selesai buat ini, kakak mau adik-adik minta tolong mama atau papa videoin adik-adik pegang pelangi ini sambil adik-adik bercerita. Ceritakan kembali apa yang adik-adik ingat tentang cerita dari yang Kak Heike sampaikan tadi. Kakak yakin adik-adik kelas RUT itu adalah adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Jadi pasti bisa melakukan aktivitasnya. Oke? Jangan lupa nanti videonya dikirimkan ke grup orang tua kelas RUT bagi yang sudah selesai. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.